Pemirsa, belum lama ini tengah viral di jagat maya anak-anak sekolah dasar melakukan studi banding. Bukan studi banding biasa, namun anak-anak SD tersebut melakukan studi banding yang terbilang mewah, yakni ke negeri Sakura, Jepang. Anak-anak SD tersebut merupakan anak-anak dari SD Muhammadiyah, Surabaya. Ya, video anak-anak SD studi banding ke Jepang tersebut pun tersebar di media sosial dan ramai dikomentari netizen. Wah, keren banget sih ya. Sekarang mungkin sekolah udah beda sama sekolah kita dulu gitu. Sekarang anak-anak kita udah jadi warga dunia. Jadi wajar sih kalau menurut aku kalau udah mulai nyebrang ke negara lain. Kalau kita dulu mungkin study tour paling jauh ke kota sebelah. Misalnya aku di Jakarta, paling jauh ya ke Bandung gitu kan ya. Ke Jogja deh lebih jauh lagi. Tapi kalau anak-anak sekarang, anak-anakku juga termasuk sih sekolahnya mengadakan program. Jadi tidak memaksa, maksudnya nggak mewajibkan karena kan belum tentu orang tuanya juga ada dananya ya. Jadi mereka membuat program untuk study tour ke luar negeri, pilihannya macam-macam gitu kan. Ada yang deket-deket aja, misalnya cuma ke Singapura, ke Bangkok, ada juga yang ke Korea, ke Jepang, sampai ke Amerika gitu ya. Orang tua bisa ngikutin sesuai dengan budget yang ada. Bagus dong, apalagi kalau study tour gitu, lagi pas zaman aku ya, itu study tour kita kemana-mana. Tapi study tour itu harus disepakati juga antara komite sekolah, orang tua murid, dan juga guru. Jangan sampai ya namanya hidup ya. Dulu aku pernah ngalamin yang namanya ketika kita mau pergi kemana adalah satu orang tua yang ya kalau maaf ya kalau menurut Anur agak rese. Mungkin resenya dia yang bilang beginilah begitu kayak menghasut orang-orang supaya nggak pergi. Nah tapi juga pihak sekolah juga, komite sekolah juga harus yang membackup ketika kan maaf ya kan nggak semuanya orang kan dengan kemampuan yang bagus ya kan, mungkin ada juga yang berkekurangan dan uangnya mungkin bisa dialokasikan buat ke keluarga mereka. Jadi harus diperhatikan juga buat adik-adik atau teman-teman sekolahnya yang kurang mampu. Jadi mungkin bisa di backup sama teman-temannya. Di dalam video yang beredar melalui tangkapan layar terlihat rombongan anak-anak SD berseragam biru saat tiba di Tokyo. Meski yang beredar hanya video kedatangan mereka di Tokyo dan tengah terlihat berjalan bersama di pusat kota, namun netizen langsung ramai sontak mengomentari biaya yang dikeluarkan setiap anak yang kabarnya ditaksir hingga 38 juta rupiah. Kalau mahal sih mungkin tergantung juga ya. Yaitu mungkin kalau aku sih sarannya sekolah mungkin menyediakan fasilitas, membuatkan program gitu, tapi juga dikembalikan kepada orang tua gitu. Kalau diwajibkan, diharuskan, kalau nggak naik kelas tapi biaya gede banget kan juga memberatkan ya. Cuma kalau ada walaupun mahal, kalau ternyata orang tuanya punya biayanya gitu ya. Waktu itu pernah tuh anakku juga pernah tuh ada studi ke Amerika, biayanya mahal banget karena memang mungkin jauh banget, belum lagi harus ngurus visa segala macam ya. Tapi ya nggak diharuskan juga sama sekolah cuma membuatkan program aja. Cuma ya namanya kita orang tua ya, begitu anak kita ternyata ada kesempatannya, terus ternyata kita bisa pelan-pelan nabung gitu ya, why not? Nggak masalah juga gitu ya. Kalau mahal sih memang pastinya ada biaya ekstra sih menurut aku. Cuma kalau sekolah punya program seperti itu sih bagus banget. Apalagi misalnya punya program beasiswa gitu ya. Jadi siswa-siswa yang keuangannya terbatas juga punya kesempatan gitu ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan pergi ke luar negeri gitu misalnya. Atau misalnya ada ini untuk 20 anak tapi satu anak bisa gratis dengan syarat ABCD gitu ya misalnya gitu ya. Itu akan bagus banget sih. Jadi bisa ada kesempatan juga, anak-anak juga bisa punya kemauan untuk berusaha gitu untuk mendapatkan kesempatan itu misalnya kayak gitu. Menurut aku sih oke-oke aja. Kalau yang motivasi yang sekarang yang aku lihat bagus sih, maksudnya jadi mereka tahu perkembangan luar. Kadang kan memang apalagi namanya sekolah ya. Sekolah itu kan di mana aja, bukan sekolahnya aja tempat kita belajar, tapi dimanapun itu sebagai media belajar. Kalau menurut Anwar kayak begitu. Makanya tadi aku bilang kan, kalau ketika ada pergi keluar kota atau luar negeri atas persetujuan dari orang tua murid, dari komite sekolah dan juga dari sekolah. Mungkin ada yang kalau misalnya dengan kemampuan boleh mereka untuk kayak jalan-jalan study tour. Tapi kalau misalnya untuk pertukaran pelajar ya mungkin itu udah kewajiban dari sekolah juga ya. Dan biasanya ada biaya-biaya memang udah disiapkan sama sekolah, apalagi untuk kepentingan kayak perlombaan. Karena kan aku juga pernah waktu itu kan pas zaman sekolah kan kayak pertukaran pelajar atau kayak kegiatan-kegiatan di luar kota atau luar negeri. Jadi memang itu udah di backup, itu nggak bawa badan aja, transport, tempat tinggal, terus juga akomodasi semua udah disiapkan sama sekolah. Itu ide bagus ya, karena pendidikan itu kan nggak cuma
kita duduk di atas meja, melipat meja, mendengarkan guru ngomong ya, tapi pengalaman mulai dari misalnya dia traveling sendirian, apa aja yang harus dipersiapkan gitu, ngadepin imigrasi, dari itunya aja menurut aku tuh udah ilmu banget gitu. Tinggal di negara lain yang mungkin cara nyebrangnya beda sama di sini, atau mungkin ketertibannya yang mesti dijaga apa misalnya, atau culture-nya, cara bicaranya mungkin beda sama di sini. Mereka akan belajar banyak sih kalau mereka punya kesempatan untuk bisa pergi ke luar negeri. Negeri Sakura Jepang memang menjadi salah satu destinasi favorit warga Indonesia untuk pergi berlibur. Tak terkecuali para selebriti yang kerap kali terlihat pergi berlibur ke Jepang, dan kali ini keluarga De Hermansyah pun juga memilih Jepang sebagai destinasi liburan. Ya, seperti biasa, Anang Hermansyah dan Ashanti pun mengajak ketiga anaknya, Arsy, Arsya, dan Azriel untuk liburan bersama. Tak hanya itu, Anang dan Ashanti juga mengajak sejumlah karyawannya untuk ikut liburan kali ini. Seperti biasa, De Hermansyah pun mengunggah momen liburan ke Jepang melalui kanal YouTube pribadi. Namun di momen liburan kali ini, sempat ada kendala tak terduga ketika pengasuh Arsy yang kerap disapa Uteng mengalami masalah saat diimigrasi. Nama dipanggil sama imigrasi. Jadi nama paspornya dia sama orang yang di blacklist. Nama, tahunnya, cuma ininya aja tanggal lahir. Bulannya sama. Orangnya di blacklist. Nama jadi takutnya Uteng. Bukan, bapaknya gini. Tasku mana? Gini. Mbak pernah ditahan? Enggak, Pak. Enggak pernah, baru ini. Terus bapaknya cerita, saya bilang Bu Marina ngomong sama Bunda. Saya bilang, akhirnya ya iya kan, fotonya Bun disamain. Uteng ditahan dibilang penjahat. Ada namanya Suarsiha. Yang beda apanya, Teng? Tanggal lahir? Tanggal lahir tapi bulannya sama, coba. Orangnya jahat. Makanya. Oh, di blacklist imigrasi. Sampai saya takut. Apa ini, Pit? Udah tenang kan sekarang. Barang Bumal. Tapi panik gak? Panik lah. Bu Marina gini, kenapa ya kok nggak kasih tahu gitu Bun. Terus nunggu di sini, baru bapaknya nanya, pernah ditahan di itu ya? Enggak, baru dulu. kali ini. Imigran gelap. Di Hong Kong Bun dulu, yang nyusul Bunda. Oh ya, Ke Shanghai, bukan dipanggil karena paspornya penuh ke negara mana ke negara mana. Ya, saat di imigrasi, rupanya Uteng sempat ditahan dan ada masalah lantaran namanya disebut-sebut ada kesamaan dengan seorang buronan. Hal tersebut sempat mengakibatkan penundaan dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak imigrasi. Uteng pun mengaku sempat deg-degan dan takut saat mendapati dirinya tertahan sejenak di imigrasi, meskipun dirinya bukanlah orang yang dicari. Ya, kesamaan nama Uteng dengan seorang buronan tersebut sempat menciptakan kebingungan dan mengundang kecurigaan petugas imigrasi. Namun beruntung, setelah klarifikasi yang intensif dan bukti identitas yang jelas, Uteng akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jepang. Meski sempat sedikit tegang dan takut, namun Uteng bersyukur lantaran Anang dan Ashanti mendampingi Uteng selama masa pemeriksaan. Kita mau ke Jepang, ya. Dan tadi itu ada kejadian yang sangat bikin was-was. Yang tadi Uteng ceritain kan? Iya, beneran. Kalau bener gimana, Teng? Jalan. Amit-amit, jangan sampai lah. Tapi kenapa bisa sama ya? Itu orang apa itu coba ya? Orang apa? Tapi kan memang karena pengen dicek fotonya. Iya. Ternyata guys, nama, tahun, bulan bisa sama sama Tanggal penjahat. doang beda ya? Tanggal doang yang membedakan. Coba itu orang berbuat jahat apa sampai saya kena imbasnya. Untung guys ada Bapak Anang dan Ibu Ashanti ya. Setelah sedikit kendala di imigrasi, akhirnya De Hermansyah pun bisa melanjutkan perjalanan. Anang dan Ashanti pun langsung mengajak serta rombongan untuk menaruh barang di hotel dan kembali melanjutkan jalan-jalan. Destinasi pertama yang dituju De Hermansyah ialah salah satu pasar yang cukup terkenal di Jepang dan viral, yakni Tsukiji Market. Sesampainya di pasar, Ashanti pun langsung hunting makanan. Ashanti dan rombongan pun langsung menuju salah satu restoran yang menjual wagyu dengan bandrol harga jutaan rupiah.
Guys, sudah di Jepang dan gak terlalu panas. Namanya Tsukiji Market. Jadi ini tempat pertama kita sampai di kota Jepang, sampai di kota Tokyo. Jadi guys, ini tempat seru banget. Nanti kita lihat apa yang ada di dalam pasar ini. Makanannya semua orang antri-antri mau makan di tempat ini. Jadi kita lihat ada apa aja. Ini tuh pasar-pasarnya terkenal banget guys. Daging bun, apa bun? Daging apa itu? Alima guys. Wih. Oh itu bunda. Berapa itu benar? 500.000. Coba aja pertama. Itu nyoba itu aja. Arsia mau pesan nggak? Ya kita pesan lagi, jalan lagi motor. Untuk aja ya. Tantap aja. Dari 500.000 jual salah 1.000 tuh. 5.000 harganya ini. Nggak kayak daging, kayak kue. Kue mas ya. Aku coba satu yang ya guys. Ini mochi dia. Ya. Wow. Wih. Arsia kalau 5 lihat. Biasa nggak suka daging. Kalau mau semua lagi kalau. Tahu aja daging mahal. Nek, tahu aja daging mahal. Harga memang tak pernah mengkhianati rasa. Ashanti dan Anang pun merasa puas meski harus membayar dengan harga mahal, tapi terbayar dengan rasa makanan yang nikmat. Hermansyah pun sangat menikmati waktunya saat berada di Tsukiji Market. Anang mengungkap puas dan kagum lantaran pasarnya sangat bersih dan nyaman. Makan apa ini Bu? Bedanya nggak panas kan? Kalau benar-benar nggak suka. Mantap. Jos. Itu bun enak banget bun. Melon kalau di Jakarta jutaan. Satu begini 10.000 guys. 1 juta lebih. Street food. Ini kalau di Jakarta bintang 5. Ini guys, buah-buahnya segar banget. Pasarnya itu bersih dan luar biasa. 500 berarti 50.000. 50.000-an. 900 harganya cherry, 1.000 lah. Cherry sama tomato. Halo Mbak. Rasanya nggak dicuci lagi. Apa tuh bun? Enak bun. Ada sukanya cherry tapi yang jus. Usai dari Tsukiji Market, Anang, Ashanti dan rombongan langsung menuju Shibuya, salah satu kawasan utama di Tokyo yang wajib dikunjungi para turis. Ashanti dan Anang pun menikmati dan menghabiskan waktu bersama di Shibuya dan tak lupa menikmati jajan-jajan cantik di kawasan Shibuya. Shibuya. Shibuchika Shibuya. Shibuchika. Ini keren nih guys. Ini Shibuya ya mas ya? Iya ini Shibuya, ini rame banget. Kalau malam ini luar biasa bagus. Nanti kita sampai malam di sini. Pasti Bunda juga mau di sini. Kita ke sana yuk. Gang ramen, jadi nanti pasti makan ramen. Banyak sering ketemu orang Indonesia makan Malam ramen. di situ ya, Pak? Seru Ramen. banget. Artis paling top di Jepang. Tapi aku nggak kenal. Netizen kalau ada yang kenal silakan komen guys, itu siapa guys. Not banana. Mantap mas. Tempat paling hitsnya di sini. Iya, harga Ya orang pasti kalau jalan-jalan udah pasti kesini, jadi pasti rame. Oke, dalamnya keju. Keju melting. Kalau nggak enak apa nggak pas. Ya sini sebetulnya bikinannya di Jakarta bisa, gulali Jepang. Pahlawan. Ini rasa gede. Arsinya ketutup. Apa? Ribet makannya ya? Mantap ya rasanya? Terus habis itu kayak pahit-pahit gitu. Iya. Ini kan gula. Enggak, lagi aku kalau udah makan ini. Enak banget ya. Dan Bun, banyak pasti. banget orang Indonesia dulu terakhir aku ke Jepang. Gara-gara aku posting ini nyariin sampai just tip. Sampai habis 2. Guys, oke guys, kita udah sampai. Kita bener-bener kayak di Shinjuku, jadi ya mana-mana bisa deket, naik apa kereta juga deket. Tapi kita pindah-pindah kok nanti. Ya sekarang kita mau istirahat dulu karena capek banget guys. Nah,